Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madles dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, ini bulan Maret ya, bulan ketiga gitu ya. Tanggal 8 Maret kemarin kita memperingati International Women's Day atau Hari Wanita atau Perempuan Internasional. Jadi memang bulan ini kita memperingati ya atau disebut sebagai bulannya para wanita gitu ya, para perempuan. Bulan depan gitu ya di Indonesia di bulan April tanggal 21 April kita akan memperingati Hari Kartini seperti itu. Nah, ini menjadi momen yang pas sebenarnya kalau kita berbicara tentang kiprah atau peran dari seorang perempuan dalam kehidupan kita. Pertanyaannya gini, sudah equal belum sih gitu ya posisi perempuan dibandingkan laki-laki kalau let's say dalam konteks apa ya, struktur organisasi gitu ya, sudah setara belum gitu ya, karena kita akan melihat bahwa ternyata menjadi seorang leader itu tidak hanya melulu laki-laki loh gitu ya, tapi perempuan juga bisa gitu ya. Di Indonesia juga dan di beberapa negara yang lain juga ada kok yang presidennya atau perdana menterinya atau kepala negaranya adalah seorang perempuan. Tapi apakah sudah equal, sudah porsinya pas, dan bagaimana peran atau kiprah dari perempuan ketika mereka menjadi leader? Inilah topik yang akan kita bahas hari ini seperti itu ya. Nah, ngomong tentang perempuan dan leader atau pemimpin, kita akan membahas terlebih dahulu mitos fakta seputar being a leader atau menjadi seorang pemimpin ya. Oke, kita lihat yang pertama pemirsa ya. Leader itu harus orang yang berkarisma. Leader itu harus orang yang ekstrovert. Kenapa? Jadi gini. Kalau kita ngomongin seorang leader, seorang pemimpin, kenapa harus berkarisma? Kita karisma dulu ya gitu ya. Kenapa harus berkarisma? Karena kita sebagai timnya gitu ya, sebagai teamwork, kita perlu seseorang yang jadi role model gitu ya. Tapi apakah dengan memerlukan seorang role model, dengan memerlukan seorang panutan atau contoh, si leader ini, terutama untuk perempuan gitu ya, harus seseorang yang memiliki karisma? Atau sebenarnya tidak hanya karisma aja sih, maksudnya karisma itu penting, tapi mungkin ada hal-hal yang lain yang lebih penting dibandingkan dengan karisma. Itu yang pertama, seputar karisma. Yang kedua adalah ekstrovert. Oke, untuk orang-orang yang tidak belajar psikologi, yang paling simpel adalah tentang introvert ya, being introvert dan being extrovert seperti itu. Nah, kalau kita ngomongin seorang pemimpin atau seorang leader, pasti dong kita kepikirannya adalah tentu dong untuk menjadi seorang pemimpin, seorang leader harus extrovert. Kalau orangnya introvert, gimana dia mau involved in ya, gimana mereka mau mingling gitu sama orang-orang, sama tim yang ada di sekitarnya. Kebayang dong kalau kita lagi ngomongin introvert, bagaimana mereka kehabisan energi gitu ya, kehabisan tenaga ketika mereka in the crowd ya, lagi di keramaian, itu tuh benar-benar menguras energi banget loh kalau untuk orang-orang yang introvert. Tapi pertanyaannya gini, berarti kalau untuk memimpin sebuah organisasi, untuk menjadi seorang leader, menjadi seorang pemimpin harus ekstrovert dong. Berarti orang-orang introvert nggak akan pernah bisa jadi pemimpin dong. Nah, nanti akan kita bahas ya, apakah memang seorang leader itu harus berkarisma dan ekstrovert. Oke, kita lanjut yang kedua pemirsa ya. Memimpin itu ibarat kata, apa ya bahasa lainnya itu kayak mengontrol atau mengendalikan orang lain. Betul nggak sih seperti itu gitu ya? Karena kadang-kala kita menemukan sosok pemimpin. Nah, ini kadang-kadang kita agak susah membedakan antara pemimpin atau pimpinan. Nah, gitu ya. Jadi pemimpin atau pimpinan. Sering lah ya kita ngeliat meme di media sosial gitu ya. Kita ngelihat bahwasanya, oke, ini nih ada gambar, ini adalah sosok bos. Ada gambar lagi, ini sosok leader seperti itu ya. Nah, ketika kita ngomongin being a leader, menjadi seorang pemimpin, itu apakah selalu identik dengan oke, kita itu harus mengontrol orang lain dengan the power of telunjuk gitu ya. Harus gini, harus gitu, harus ini, harus itu. Well, mengontrol, mengendalikan itu menjadi satu hal yang penting gak sih untuk dilakukan oleh seorang pemimpin? Atau sebenarnya tidak hanya mengontrol gitu ya, tidak hanya mengendalikan, tapi perlu ada namanya discussion, perlu adanya person in person, ketemu ngobrol one on one gitu, atau sebenarnya banyak hal yang lain yang kita perlu tahu bahwa being a leader itu tidak harus perkara mengontrol orang lain untuk melakukan apa yang menjadi keinginan kita ya. Oke, kita lanjut yang ketiga ya. Kepemimpinan dan manajemen itu sama. Oke, jadi gini, kita pernah ya belajar tentang leadership gitu ya. Sedikit banyak kita pernah lah, at least ngebaca lah ya artikel tentang what is leadership gitu, seperti itu. Nah, ketika kita ngomongin tentang kepemimpinan, leadership,
kita selalu akan dihadapkan pada satu posisi kalau kita kerja di kantor ya, itu akan dihadapkan dengan, well sebenarnya beda nggak sih antara leadership dengan manajemen gitu. Karena kadang-kadang kita berpikir bahwasanya oke, leadership itu dibutuhkan dalam manajemen dan dalam manajemen pun dibutuhkan leadership. Berarti sebenarnya apakah leadership dan manajemen itu sama, kepemimpinan dan manajemen itu sama atau sebenarnya beda? Karena kalau kita lihat sih kayaknya 11-12 ya, hampir sama. Tapi nanti akan kita tanyakan ke ahlinya untuk menentukan ini sebenarnya sama atau beda gitu ya. Oke, kita lanjut yang keempat pemirsa ya. Jabatan bisa menentukan peran kepemimpinannya. Pernah nggak sih Anda menemukan seorang, let's say kayak di perusahaan-perusahaan yang terkenal lah ya, mungkin Anda sering lihat brand A, brand B, brand C seperti itu ya. Seorang CEO-nya itu very humble, bisa mingling ke orang-orang di sekitarnya. Tapi ada juga CEO yang benar-benar kayak wah gitu ya, kayak very narrow seperti itu ya. Jadi tidak mengarah pada satu perusahaan tertentu, tapi ketika kita melihat in personal gitu ya. Jadi ketika kita melihat secara pribadinya, oh gini ya, mungkin beberapa waktu belakangan ini Anda sering lihat ya di media sosial ada seorang bos gitu ya, yang wah kayaknya tuh loyal banget sama karyawannya. Bentar-bentar dinaikin gaji gitu ya, belum setahun dinaikin gaji, dikasih bonus ini itu segala macam. Nah nanti akan kita lihat ya, sebenarnya jabatan itu bisa menentukan gak sih gaya kepemimpinannya. Apa sebenarnya itu hanya dari personalnya dia aja, atau sebenarnya ada standarnya loh untuk jadi seorang pemimpin. Nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang kelima, yang terakhir pemirsa ya. Semua orang bisa dipimpin dengan gaya kepemimpinan yang sama. Oke, jadi gini, kita itu kan manusia, ya iyalah kita manusia ya. Kita manusia, kita punya kepala, kita punya otak, kita punya kepribadian, kita punya pemikiran yang tertentu. Tidak ada satu orang pun yang sama, bahkan kembar identik pun pasti akan berbeda dari sifat, perilaku, karakter, kepribadian dan lain sebagainya, watak juga gitu ya. Nah ketika kita berada di satu organisasi, struktur organisasi seperti perusahaan, bisa nggak sih kalau kayak satu orang pemimpin akhirnya memimpin dengan satu gaya kepemimpinan yang sama untuk treat all the employees gitu? Kayaknya nggak akan bisa ya, karena akan berbeda nih treatmentnya seperti itu. Jadi ketika kita ada satu, mungkin gini ya, ada seorang leader dengan satu sifat atau karakter tertentu, coba deh upayakan untuk involve, untuk terjun langsung ke lapangan untuk mengerti timnya seperti apa sehingga mereka bisa memimpin kepemimpinannya dengan sangat baik dan mengerti karyawannya atau timnya. Oke, itu tadi beberapa mitos fakta seputar being a leader dan kami akan membahasnya saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ya mitos fakta seputar menjadi seorang leader atau menjadi seorang pemimpin. Nah untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Coach Hani Muhtar MIOP, seorang IO Psychologist. Selamat pagi Coach Hani, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Tambah charming, tambah energi positifnya itu. Aduh, kalau ngobrol sama Coach Hani ini ya kayaknya insight-insight baru itu banyak yang keluar gitu ya. Aduh, terima kasih atas komplimennya. Semoga membawa kebaikan. Amin. Apalagi bulan ini bulan International Women Month ya. Dan hari ini kita ngebahas tentang sosok perempuan, kiprahnya menjadi seorang leader. Tapi ngomong-ngomong, sebelum ngomongin tentang kiprah seorang perempuan menjadi leader, kita mau bahas terlebih dahulu nih mitos fakta seputar leader yang kayaknya teman-teman udah WFO lagi ya, work from office lagi, dan mereka akhirnya ketemu lagi di kantor sama bosnya. Sama leadernya in person. Kalau kemarin kan virtual, sekarang in person. Nah, kita akan bahas terlebih dahulu mitos faktanya. Yang pertama adalah leader itu harus berkarisma dan ekstrovert. Berarti nggak boleh menyek-menyek, nggak boleh pecicilan gitu, dan nggak boleh pendiam atau gimana nih Coach? Sebetulnya sih itu mitos ya, karena yang namanya leaders itu bisa juga yang introvert. Oh, gitu. Banyak yang introvert. Jadi introvert, extrovert itu just a personality, dan personality memang membawa pengaruh. Ya, tetapi selama leader ini bisa menyampaikan visinya, misinya gitu ya. Itu bisa saja menjadi seorang leader. Karena leader itu yang penting adalah mempunyai kemampuan social skills. Social skill. Yes. Dan kadang-kadang orang selalu berpikiran introvert adalah orang-orang yang social skillnya agak lemah. Dalam artian mereka, ini pandangan secara umum ya Coach. Maksudnya kayak
mereka itu interaksi dengan orang lain tuh agak gimana gitu ya. Itu betul nggak sih? Masa? Tapi kan kok sebagai seorang leader nggak bisa dong, harus tetap mingling sama orang-orang di timnya. Iya, betul. Nah, di situ memang betul introvert itu biasanya memiliki sociability yang low, tetapi ketika mereka berinteraksi one on one atau grup kecil, mereka akan mempunyai kemampuan lebih dalam untuk berinteraksi. Mereka itu juga mempunyai kemampuan lebih banyak mendengar. Oke. Ya, jadi selama yang introvert ini juga terus ya istilahnya berusaha membangun interpersonal relationships dengan yang lain, mereka juga bisa mendapatkan kebaikan dari usahanya itu. Karena seorang leader yang baik adalah yang bisa memberikan pengaruh terhadap lingkungan sekitarnya. Oke, berarti sebenarnya mereka pendengar yang baik ya, pendengar yang baik ketika biasanya mereka ada di satu kelompok atau circle yang lebih kecil lagi. Betul. Gitu ya. Jadi tidak hanya berdiri pada satu on a firm stance gitu ya, pendirian yang kokoh di diri dia sendiri, tapi dia harus mendengarkan orang lain juga. Betul. Dan dari penelitian juga banyak orang introvert sebagai top leader, mereka berhasil juga. Nah oke. Itu berarti mengaplikasikan apa yang Coach Hani sebutkan tadi ya. Buat yang belum segera aplikasikan ya. Right. Oke Coach, kita lanjut yang kedua ya. Memimpin dengan cara mengontrol orang lain. Kadang-kadang kan kita agak susah membedakan antara memimpin dengan memaksa bekerja gitu ya. Kayak ayo dipecut bahasanya gitu. Sering kita melihat meme di media sosial, the difference between boss and leaders gitu kan. Nah itu gimana tuh Coach? Beda, bos itu adalah positional power ya. Tetapi bos yang baik itu dia punya posisi dan dia juga memiliki leaderships. Karena leaderships itu kan sebetulnya kemampuan untuk influencing others. Untuk mencapai apa yang diinginkan oleh suatu tim, oleh suatu organisasi. Apakah itu di rumah maupun di perusahaan. Ya. Jadi itulah kemampuan mempengaruhi. Jadi pengaruh dan paksa beda. Kalau pengaruh itu lebih mempengaruhi dari desire dari orang itu, needs-nya orang itu apa sih? Apa ingin didengar, ya kan? Apakah ingin diberikan semangat, ya kan? Beda-beda. Jadi kita understand. Oke, itu juga terkait dengan how we approach gitu nggak sih? Approach-nya juga pasti beda dong pendekatannya. Beda. Approach-nya itu lebih ke personal persuasif ya. Persuasiveness-nya yang lebih personal. Orang ini sebetulnya apa sih desire-nya? Betul. Kalau di kantor tuh istilahnya karirnya tuh development itu maunya kemana sih? Ya kan tiap orang beda desire-nya. Betul. Ya walaupun dia misalnya mempunyai keahlian ini, let's say IT, tapi dia sebetulnya pengennya ke marketing, right? Bisa beda. Bisa beda ya. Betul. Dan itu tugasnya PR-nya leader ya untuk mengarahkan yang terbaik untuk si orang tersebut ya. Betul. Untuk tahu apa yang diinginkan dan memberikan space untuk lebih berkembang sesuai dengan alur keinginan yang sesuai dengan apa yang jadi desire-nya dia. Nah, oke. Jadi penting untuk menentukan desire orang tersebut seperti apa supaya maksimal kerjanya ya, tidak asal tunjuk jadi apa ya. Bagus ya. Oke, Coach, kita lanjut yang ketiga. Boleh. Kepemimpinan dan manajemen itu sama. Gimana sih maksudnya kepemimpinan dan manajemen itu kan dua hal yang kayaknya penting banget, tapi beda sama atau gimana tuh? Dua sisi mata uang. Dua-duanya great leaders itu harus mempunyai management skills yang bagus, juga leaderships. Karena manajemen ini kan merupakan skills keahlian untuk managing the complexity in order to execute the task, the projects. Bagaimana nge-planning, bagaimana ngebentuk tim, bagaimana mengontrol, ya kan, supervise, itu diperlukan. Tetapi leader ini kayak apinya gitu loh, kayak desire. Ada kompor, ada api. Kalau kompor aja nggak diapiin, nggak ada tukang masaknya, nggak jalan kan. Nah itu leaderships itulah yang merupakan kayak apinya, how to inspire others gitu ya, untuk mencapai keinginan suatu tim, suatu organisasi, sehingga kita semua itu bergerak ke arah yang sama, nggak ke sana, nggak ke sini, kapan nyampainya. Ya, betul ya. Jadi memang harus nih berdirinya sejalan gitu ya, jalannya beriringan, nggak satu ke sini, satu ke sana, nggak ketemu ya. Iya, nggak seperti bisa. itu nggak bisa ya. Makanya harus saling
mendengarkan ya. Betul, Tidak hanya betul. mendengar tapi mendengarkan ya. Mendengarkan. Mendengar sekilas gitu ya. Iya, betul. Oke Coach, kita lanjut ya. Jabatan itu katanya bisa menentukan peran atau tipe atau jenis atau gaya kepemimpinan. Betul nggak sih ketika orang lagi memimpin itu bisa sesuai dengan jabatannya gitu. Karena kan kadang-kadang kita kepikiran kayak oke gitu ya, jabatan tertentu jadi seorang, let's say ya. Kadang-kadang nih kalau di perusahaan biasanya ya kayak ada dua divisi yang kadang-kadang ini bertabrakan antara marketing sama accounting. Nah, yang satunya butuh budget untuk promosi, yang satunya ngekepin budget gitu. Gimana tuh Coach? Sebetulnya di situ adalah namanya kita harus menggunakan positional power dan soft power. Misalnya nih accounting, ngekepin budget. Tapi kan sebelumnya sudah ada usulan dari marketing. Saya pengen mengeluarkan let's say 100 juta untuk bulan ini. Ada approval. Tapi kalau pengen lebih sebetulnya kita kalau mengeluarkan 150, sales kita bisa naik 2 kali lipat. Bagaimana menggunakan soft power untuk influence market accounting untuk approve budget. Right? Kalau kita jadi tidak hanya menggunakan positional power tapi juga bagaimana menggunakan persuasiveness, personal influence, kemudian bagaimana meyakinkan accounting reasons kita pengen budget 150 juta misalnya. Tidak, saya minta 150 juta, ini penting banget. Sampaikan dengan baik, alasannya apa, ini loh komitmennya. Setelah itu semoga salesnya naik 2 kali lipat. Tapi kita learn from every opportunities, every experiences. Kalau tidak sampai, ya kita perbaiki. Nah, karena nggak ada yang tahu ya, satu detik ke depan aja kita nggak ngerti. Tiba-tiba ada apa gitu kan. Iya betul, siapa tahu bukan 2 kali lipat, tapi 3 kali lipat. 3 kali lipat. Who knows? Atau kurang dari 2 kali lipat, Ya, right? We don't know, ya. tapi we do our best. We'll never know if we never try. Itu kalau di buku-buku dulu waktu aku SD ya. Oke, Coach yang terakhir nih. Ya. Semua orang itu katanya bisa dipimpin dengan gaya kepemimpinan yang sama gitu ya. Ketika kita ada di satu organisasi, satu perusahaan, nggak mungkin ya, maksudnya ada satu orang pemimpin yang bisa berkepribadian ganda, nggak juga ya. Tapi maksudnya bisa nggak sih satu gaya kepemimpinan untuk memimpin semua orang gitu? Nah ini sebetulnya tuh itu mitos ya. Faktanya itu adalah seorang pemimpin yang baik menggunakan situational leadership. Sesuai dengan situasinya bagaimana, kemudian pastinya leader yang baik itu ya memiliki yang dominant style. Dominant style-nya misalnya apa? Transformative leadership, empathetic misalnya. Tapi kemudian misalnya ethical ya macam-macam. Tapi pada situasi tertentu kita harus menyesuaikan dengan keadaan, gitu ya. Jadi gunakan gaya kepemimpinan itu sesuai dengan keadaan, tetapi kita juga harus memiliki yang dominan yang mana. Itulah yang kayak DNA-nya kita ya. Betul. Right, tergantung juga dengan personality kita. Tidak perlu seorang leader kalau dia introvert kesana kemari pengen memaksakan diri untuk jadi bicara kemana-mana. Kalau kita memang bukan seperti itu, soft spoken, kemudian lebih senang one on one, it is okay. Tapi kita memiliki PR, ahli komunikasi yang baik, yang bisa menyampaikan pesan-pesan kita dengan lebih baik. Nah itu ya, kan? Jadi akhirnya semuanya jadi synchronize gitu. Synchronizing, that's the key. Oke, thank you Coach. Ini sudah terbahas semua ya seputar leader. Nanti kita bahas lebih mendalam leadernya, tapi ini perempuan. Ya, itu dia. Menarik banget ya nanti ya Coach ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya unek-unek seputar Anda tuh sekarang lagi menjadi seorang leader terus pengen tanya-tanya, boleh di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @thefamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati hari ini tuh menarik banget ya perbincangan kita. Karena bagaimanapun setidaknya untuk diri kita sendiri, kita adalah leader. Untuk diri kita sendiri, at least ya, setidaknya untuk diri kita sendiri. Tapi kalau kita berada di satu organisasi yang besar, kita nggak boleh subjektif atas diri kita sendiri. Kita harus objektif melihat tim kita, apa yang ada itu menjadi input
dari segala hal yang akan kita jadikan output. Betul ya, jadi tidak hanya dari diri sendiri tapi bersama tim. Nah kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @thefamily. Kita bersama Coach Hani Mutar MAWP, seorang IO psychologist. Coach, ini menarik banget ya, leader, being a leader. Satu kata, a very simple word, tapi kayaknya susah untuk diaplikasikan. Bukan susah sih, kayak gimana yang harusnya gitu ya. Jadi pertanyaan besar, leader itu sebenarnya apa? Kalau menurut saya nih ya, dari apa yang saya alami, saya amati gitu ya, dan saya pelajari, sebetulnya leaders itu adalah seseorang yang tahu apa yang diinginkan untuk diri dan membawa kebaikan untuk diri, keluarga, dan lingkungan, dan mempunyai kemampuan untuk mencapai apa yang diinginkan, sehingga sebagai diri sendiri, tim, lingkungan itu bisa melakukan bersama dengan cara-cara yang kreatif dan confident. Nah, ketika seseorang memiliki kemampuan itu, ya, itulah orang itu bisa dibilang leader. Nah, orang yang ngerti gitu ya, ngerti maunya apa. Maunya apa. Nah itu ya, orang yang mau mengerti tidak hanya ingin dimengerti. Betul. Betul sekali ya. Oke Coach, nah leader, sudah tahu nih kita definisi leader ya gitu ya. Bedanya leader dengan leadership ini seperti apa sih? Nah, leadership itu kemampuan dari seseorang untuk bisa mempengaruhi nih lingkungan, surroundingnya untuk melakukan apa yang diinginkan. Ya, karena kita untuk menginginkan mencapai sesuatu itu kan nggak mungkin sendiri. Betul. Kadang bisa, tapi kebanyakan tidak bisa. Bagaimana kita memberikan pengaruh kepada pihak lain untuk bersama-sama mencapai apa yang diinginkan ini. Yang tentunya keinginannya membawa kebaikan untuk diri, keluarga, dan lingkungan. Betul sekali. Kemampuan, skills itu. Kemampuan skillnya ya. Jadi hard skill iya, soft skill juga penting. Betul banget. Nah sekarang kan ada beberapa istilah ya, terminologis gitu ya. Kalau kita ngomong tadi sempat di-mention juga sih, masalah leader, bos, top manajemen. Kadang-kadang kita agak bias gitu ya. Kalau bahasa Jermannya agak nyaru gitu. Antara leader, bos sama top manajemen position. Gimana tuh Coach? Itu tuh beda banget. Jadi gini, bos itu seorang yang mempunyai posisi. Apakah dia manajer, director, tapi dia punya positional power, punya authority untuk memberikan pekerjaan, task, juga memberikan reward and punishment. Itulah yang namanya positional power. Ya. Kemudian positional power ini bisa manager, director, atau bisa juga dia CEO. Berdiri di top management. Ya. Tetapi bukan berarti karyawan itu tidak memiliki kemampuan kalau dia bekerja sendiri atau bersama tim. Kadang-kadang kan saya sering mendengar tuh, siapa sih leadernya di sini? Kok keadaannya gini banget? Nah, ketika seseorang menyampaikan komplain seperti itu, artinya ada hal dari orang tersebut yang menyalahkan keadaan dan situasi, keadaan atau situasi dan orang lain. Tetapi sebagai karyawan, kita juga kan walaupun tidak duduk sebagai manajer ataupun director, top management, tapi kan kita mempunyai kemampuan yang namanya soft power. Itu adalah kemampuan kita untuk menyampaikan pendapat kita, masukan, kemampuan kita juga untuk berkomunikasi dengan orang lain. Kita juga mempunyai kemampuan dalam sisi keahlian. Ketika kita melihat keadaan tidak baik, bagaimana kita menggunakan soft power untuk menyampaikan hal ini kepada atasan yang mempunyai positional power. Mas Raden, keadaannya di sini kok saya perhatikan kalau meeting ini kok nggak menggunakan waktu dengan efisien ya. Kebanyakan saling menyalahkan, complaints gitu ya. Usulkan meeting yang baik itu seperti apa. Kalau dia takut bicara di depan orang, dia gunakanlah kesempatan untuk bicara one on one. Disitulah kita sebetulnya tadi seperti Mas Raden bilang kan di depan, we are actually are leaders in our own ways. Doesn't mean that leaders itu harus selalu punya positional power. Tapi soft power.
Soft power. Soft power. Soft power. Nah, ngomongin tentang soft, orang yang identik dengan soft power adalah perempuan gitu ya. Meskipun banyak juga sih yang strong juga ya gitu ya. Strong power gitu kalau ngomongin perempuan. Tapi ngomongin tentang perempuan, female leaders. Apalagi kalau kita menyebut top female leaders. Seperti tema kita hari ini. Dan kebetulan kita di bulan Maret ini kan bulannya perempuan gitu ya. Kenapa sih? Nggak tahu ya. Mungkin nanti Coach Hani bisa kasih pencerahan ke kita. Sebenarnya jumlah atau total dari top female leaders di Indonesia gitu ya dan dunia bahkan gitu. Kenapa kok jumlahnya agak lebih sedikit, bukan agak ya, pasti lebih sedikit daripada pria gitu. Kenapa sih Coach? Nah inilah dari berbagai penelitian itu ada yang namanya teori congruity theory atau prejudice terhadap women leaders. Jadi perempuan-perempuan ini memang sudah historically gitu ya di berbagai belahan dunia juga memang tidak hanya di Indonesia yang menganggap perempuan sebagai leaders itu tidak sekuat laki-laki. Dianggap itu dia tidak se-capable laki-laki ya, dianggap prejudice ya terhadap women leaders. Kemudian ketika mereka mengevaluasi leaders perempuan itu juga lebih ke behavioral atau personality daripada kompetensi atau skills. Ya. Padahal Mas Raden ini merupakan masalah ya di dunia bahwa kalau dibilang kurangnya pipeline, kurangnya perempuan yang siap menjadi leaders. Statistik tidak seperti itu. Melimpah ya. Dari tahun 80-an perempuan itu ketika masuk university, college gitu ya, jumlahnya itu outnumbering laki-laki. Dari tahun 80. Mungkin sebelum Mas Raden lahir. Iya. Right? Udah seperti itu jumlahnya itu lebih banyak daripada laki-laki perempuan. Kedua, sekolah kedokteran, sekolah law itu semua itu perempuan komposisinya sepertiga dari laki-laki. Berarti kan sekitar 30%. Betul. Tetapi yang jadi top leader di dunia kedokteran, hukum, bisnis, selalu perempuan itu di angka 5-10% dan sekarang ini tertinggi 10%. Sedih semakin kini semakin tinggi. Ya, tapi masih kan di bawah 10% Mas. Dari tahun 80-an sampai 90 itu udah sepertiga. Belum terlalu signifikan ya? Belum, 30% kan? Masih jauh. Masih jauh gapnya. Nah gitu seperti loh. itu ya. Jadi mungkin pembicaraan kita hari ini kita akan lanjut lagi nanti setelah break. Boleh. Tapi yang menjadi insightful-nya adalah bagaimana si 10% ini bisa at least 30% ya. Jangan sampai yang ini relate sih. Dulu waktu aku sekolah kayaknya memang banyak perempuan kan? Iya, banyak siswinya daripada siswanya. Tapi iya. kenapa berakhirnya pada leader pada laki-laki semua? Tidak berarti bahwa si perempuan ini berakhir di dapur, kasur dan sumur ya. Maksudnya nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya. Baik pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan boleh di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @thefamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sakti. Tahu nggak pemirsa, tadi selama break tuh full ya ngobrol sama Coach Hani. Mungkin nggak akan kita share, tapi memang itu kenyataan ya Coach ya kalau kita berbicara ya. Nah kalau Anda punya pertanyaan boleh ya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @thefamily. Kita masih bersama Coach Hani Muhtar MIOP, seorang IO psikologis. Hampir lupa ngenalinnya kan udah kepingin ngebahas lebih banyak gitu. Nah kita akan bahas gitu ya. Dari tahun 80-an sampai sekarang udah berapa tuh? 40 tahun ya? 40 tahun lebih. Sampai 10% aja, 30% masih setengah perjalanan aja belum gitu ya. Nah sebenarnya kalau kita ngomongin, semoga setelah ini ada yang lihat ya Coach ya. Dan terbuka nih pemikirannya, keunggulan female leaders kalau kita versus kan dengan male leaders. Bukan kita mau adu banteng ya, enggak. Tapi kita akan melihat sisi positif dari female leaders yang tidak hanya dianggap kamu tuh followers, leaders yang asli itu male gitu. Gimana tuh Coach? Jadi gini, ada penelitian nih, neuroscientist Dr. Daniel Amin terhadap 80.000 otak laki dan perempuan. Dari hasil penelitian itu Dr. Amin bilang bahwa perempuan itu they were born as leaders karena lima ya. Satu, mereka itu memiliki yang namanya itu adalah appropriate worry.
Ya, perempuan kan khawatir, tapi mereka itu appropriate worry, ya. Kemudian yang kedua, mereka itu punya kemampuan untuk collaboration, ya. Ketiga, mereka juga memiliki empathy, ya. Kemudian dari situ mereka juga memiliki intuition dan self control. Ya, jadi kalau Mas Radin lihat fakta orang yang dipenjara, orang yang kecelakaan, kebanyakan itu 14 kali laki-laki lebih besar daripada perempuan. Karena self control. Karena self control, appropriate worry, ya. Kebanyakan perempuan yang memiliki itu. Tapi bukan berarti laki-laki itu tidak memiliki keunggulan kemampuan. Laki-laki itu lebih berani mengambil resiko, ya. Kalau salah jalan laki-laki kan nggak nanya, perempuan yang lebih banyak nanya. Sementara saya udah, Pap tanya dong ini gini, udah nanti aja pelan-pelan gini dicari, ya kan? Perempuan itu lebih berani untuk bertanya, lebih reach out kalau ada masalah, ya. Yang datang terapi juga kebanyakan kan perempuan daripada laki-laki. Datang terapi kebanyakan perempuan berarti ada sesuatu dong, Coach. Artinya mereka itu ingin terus memperbaiki diri. Ya, mempunyai keberanian untuk selalu belajar, untuk selalu menjadi lebih baik. Tidak hanya ya udah kayak gini ya udah. Awareness-nya lebih tinggi, ya. Awareness untuk memperbaiki. Awareness. Nah, awareness kan menjadi salah satu tantangan berarti yang dihadapi. Lalu tantangan-tantangan apa aja sih yang biasa dihadapi selain awareness kalau kita berbicara tentang female leaders? Tantangan ini bisa jadi dari internal si female leaders-nya atau sosok perempuan-perempuan yang berpotensi besar untuk menjadi seorang leader, ataupun dari sisi eksternal dari lingkungan sosial yang ada di sekitarnya yang akhirnya kayak oke, satu sisi ini perempuan kayaknya bisa jadi leader tapi support system nggak mendukung, lingkungan nggak mendukung. Gimana tuh? Tantangan apa yang dihadapi? Nah, tantangan itu seperti tadi Mas Radin bilang ada dari internal dan dari eksternal. Dari internal, let's say 70% sekarang wanita adalah breadwinners. Right? Kalau memang wanita itu yang sebagai breadwinners, para bapak-bapak ini juga harus aware bagaimana support. Jangan, udah jelas ini 70% dan lebih ini besar gitu ya, membawa ke rumah gitu. Bagaimana si bapak ini juga bisa menjalankan peran sebagai bapak rumah tangga. Iya kan? Di situ kan tidak ada yang bagus jelek, membesarkan keluarga bersama. Masing-masing pada porsinya. Dan kemampuan untuk saat itu, bagaimana si bapak juga support istrinya gitu ya, sehingga kerjasama yang baik terjadi. Dan si istri juga harus mempunyai keberanian untuk menyampaikan apa yang diinginkan, apa yang diharapkan. Tidak hanya menganggap dia kan udah tahu aku capek, pengennya gini, ya nggak bisa. Sampaikan gitu ya dengan baik-baik. Tanpa menyalahkan. Ya. Nah, kemudian itu di internal. Kalau untuk di eksternal, let's say di perusahaan ya, mulailah dengan kalau di HRD mencari karyawan, hilangkan kata-kata male female. Penting. Itu kayak nomor satu. Iya, satu. Kedua, ketika di roles responsibilities, hilangkan kata-kata superior, kompetitif, determine, karena itu akan turn down perempuan untuk melamar. Karena superior, kompetitif itu kayak lebih serem nih, gitu kan? Coach, bentar sebelum dilanjut ini ada penelpon. Kayaknya udah nggak sabar, kita sapa terlebih dahulu ya. Boleh. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Halo. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Yani di Cibubur. Ibu Yani di Cibubur. Silakan Ibu Yani, mau tanya apa ke Coach Hani? Enggak, ini kan sebenarnya saya tuh dibilang ketua juga enggak, tidak ada ini. Jadi ketua ini grup sosial gitu di Makreka. Udah berjalan 8 tahun. Saya semua saya bertanggung jawab. Kan kita punya grup WA kan itu. Nah, tapi biasalah kalau di grup WA, misal ada apa-apa kan saya selalu nge-share, ibu-ibu ini mau apa, kita berbagi apa, nggak ada yang komen, paling cuma 1-2. Dan akhirnya saya kan orangnya tuh ngomong cepet begitu orangnya tuh. Udah akhirnya saya kalau mau dana udah ada, udah saya beliin. Nah akhirnya dana pun saya belikan tuh yang dibutuhkan orang sama saya. Nah tapi ibu-ibu tuh biasa lah namanya ibu.
kalau dia kok Ibu Yani terus sih yang ini tersendiri, padahal sebelumnya udah saya ibu-ibu ini ayo ini ada dana ini saya begini. Nah gimana itu caranya gitu Pak? Padahal saya udah berjalan 10 tahun ini Bu grup ini. Tapi Oke. Lama ya. Coach Hani ada yang ditanyakan ke Bu Yani atau sudah jelas? Sudah jelas ya? Sudah jelas. Ya, Bu Yani percayalah ya. Iya, ada lagi Bu? apakah saya salah gitu loh? Kalau apa-apa udah deh akhirnya Ibu. Oh, oke, terputus ya. Sebelum kita jawab ya, Bu Yani ya. Bu Yani saya mau bilang satu kalimat aja. Bu Yani tidak sendiri. Benar, terima kasih ya Bu Yani ya. Coach gimana nih? Kayak ini. Apalagi ibu rumah tangga ya, kayak aduh relate banget lah ya. Gitu Kasihan gimana nih Coach? dasar ibu-ibu. Enggak juga sih, ibu-ibu banyak yang diem hebat. aja. Pas di inisiatif dikomenin. Ya ibarat kata diem aja dikomenin ya. Apalagi bergerak kan seperti itu. Gimana tuh Coach? Iya. Nah di sini Ibu Yani sebaiknya memang menyampaikan perasaannya Ibu Yani. Dianggap kan apa-apa akhirnya Ibu Yani yang take actions kan tadi kalau nggak Kesannya salah. kayak terlalu Kok lo lagi? otoriter gitu kan. Nggak dengerin pendapat orang. Sih gimana mau dengerin pendapat? Nggak ada yang berpendapat. Gitu kan. Iya, nah itu di dalam suatu, mau di WA group, mau di organisasi, mau di rumah, itu ada yang juga yang namanya structure. Strukturnya itu kalau yang let's say yang Ibu Yani ini sebagai creator of the group gitu ya. Setelah Ibu Yani sebagai leader, ada wakilnya siapa? Terus yang misalnya kalau ada event manajernya siapa? Dibagi-bagi gitu loh. Betul. Jadi ketika Ibu Yani bilang, oh ini ada acara gini-gini, kok yang komen cuma 1-2, dibantuin lagi nih sama timnya. Ibu-ibu gimana? Diingetin lagi. Jadi nggak selalu Ibu Yani, empowerment tuh kepada tim-timnya. Pilihlah misalnya Ibu Yani, 2-3 orang di bawah Ibu Yani jadi supporter Ibu Yani. Tim supporter bayangan ya, tapi nggak perlu dibilang ya. Tapi dibilang gitu loh. Yang Bahwa, paling bestie lah ya. Iya, Gitu. iya. Kemudian dari situ dibikin program lah Bu Yani dalam 1 tahun ini atau quarterly mau ngapain. Gantian gitu loh. Ini loh yang saya rasakan ketika saya menyampaikan keinginan yang jawab 1-2. Ketika saya mengerjakan tapi saya dengar juga ada yang komplain. Sekarang maunya bagaimana? Ini yang saya inginkan. Saya ingin semuanya berpartisipasi, bergantian. Sampaikan apa yang diinginkan, apa yang diharapkan, apa yang dibutuhkan dengan baik. Tanpa menyindir. Kadang-kadang ibu-ibu itu suka sindiran. Sindiran itulah yang akan menyakitkan dan menjauhkan hubungan. Padahal sindiran enak ke kursi ya Coach. Senderan. Oke, tapi ini luar biasa loh Coach. Ibu Yani 10 tahun. 10 tahun. Tahan, penyabar berarti Bu Yani ini ya. Saya mau kasih jempol dulu nih buat Bu Yani. Bu Yani, Anda top, Marco top ya. 10 tahun loh. 10 itu tahun baru grup luar biasa. ibu-ibu rumah tangga sekitar. Betul. Belum grup WA keluarga. Itu challenge-nya lebih gede Luar lagi ya. biasa. Oke, top. Bu Yani, ya mantap. Nanti kalau butuh bimbingan lagi, boleh langsung hubungi media sosialnya Coach Hani Mukhtar ya. Thank you Bu Yani, menginspirasi sekali ya. Iya. Nah, terkait Bu Yani tadi, jadi kalau kita ngomongin pendekatan gitu ya. Iya. Pendekatan yang terbaik itu sebenarnya katanya adalah keseimbangan gitu ya. Keseimbangan dalam artian untuk meningkatkan pertumbuhan female leaders. Bu Yani kan salah satu contoh female leaders kita Betul. juga. Keseimbangan, kedekatan, approach itu menjadi sangat penting dong Coach. Gimana tuh? Betul. Nah itu pendekatan itu sangat penting dalam hal ini adalah bagaimana kita melakukan pendekatan adalah diawali dengan visinya kita apa sih, apa yang mau kita capai. Betul. Itu dulu tuh yang disampaikan, ini loh yang mau kita capai. Apa alasannya? Gunakan 5 kali why. Why you want to do that? Oke, why again? Sampai 5 kali, ya kan? Oke, mereka kan ngerti, oh alasannya ini ya. Seorang leader ingin mencapai yang diinginkannya. Kemudian juga cara, tahu caranya bagaimana. Kalau dia tidak tahu caranya bagaimana tapi cuma punya visi, berarti dia harus memanggil ahlinya. Saya punya ide seperti ini, tapi kan nggak tahu. Misalnya saya pengen punya apps ini, saya nggak tahu. Saya harus cari resources yang ahli-ahli, consultant, advisor, ya kan resourcesnya apa. Ya, kemudian dari situ apa sih motivasinya kalau insentifnya, kalau orang-orang ini sesuai dengan visi kita. Insentifnya apa di organisasi juga kan ngerjain ini, tapi buat saya apa? Manfaatnya, insentifnya.
right? Diikutkan dalam suatu project dalam regional misalnya ya. Manfaatnya apa? Punya pengalaman bekerja sama dengan orang-orang dari negara lain. Atau di Indonesia, regional project antara Jawa Barat semua, tadinya dia cuma di Bandung. Semua pegang Jawa Barat. Ya, betul. Mendapatkan pengalaman. Insight, pengalaman, iya kan? Customersnya juga beda. Betul. Nah dari situ jelas action plan-nya. Apa sih? Betul, dibicarakan. Karena kalau itu tidak ada, yang ada adalah kebingungan, frustrasi, saling menyalahkan. Jalannya tanpa arah. Tanpa arah. Gimana buat jadi leader? Jalannya juga nggak ngerti kemana nggak tahu apa maunya. Padahal udah ada GPS ya. Betul. GPS tuh masih kesesat ya. Oke, makanya perlu tim untuk mengarahkan ya Coach ya. Oke Coach, nanti kita lanjut lagi ya. Harus break lagi. Cepet banget kayaknya waktu ya. Aduh, nggak sabar ini ya. Oke, pemirsa kalau Anda masih punya pertanyaan boleh ya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @dafamily. Kami akan kembali saat lagi. Ya, kita masih bersama dengan Coach Hani Muhtar MIOP, seorang IELTS psychologist. Beneran, selama break kita tuh nggak berhenti ngobrol ya. Coach, kita lanjut lagi. Nah, ya banyak ya, banyak banget. Makanya selalu aku bilang, 10 jam kayaknya kita harus ngobrol ya. Gitu ya. Nah, itu sebenarnya banyak yang mau kita bahas, tapi kita bahas tentang bagaimana sih tips membangun inner power seorang leader itu katanya dengan 5S. Ya, yang pertama itu start dengan niat baik, cara baik supaya hasilnya baik. Kalau dalam Islam mungkin innamal a'malu binniyat ya. Semua dimulai dari niat. Gitu. Gimana tuh Coach? Nah itu kebanyakan orang niat baik, hasil baik. Kalau menurut saya niat baik, cara baik. Dan juga seizin yang di atas hasilnya baik. Karena terkadang sudah niat baik, cara baik, external factors, segala macam ada hal yang tak terduga, mungkin kadang-kadang belum sesuai, tetapi bagaimana ketika belum sesuai, we learn from that experience. Karena kan we are living in a planet where we should learn every day. Learning planet. Learning planet, iya betul. Yang kedua, nah ini juga gimana ya, kadang-kadang kita kayak nggak terkontrol aja, kita suka berasumsi, berpraduga gitu ya. Jadi kayak kita harus stop berasumsi, berpraduga. Gimana tuh Coach? Betul, harus stop berasumsi, berpraduga, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang. Assumptions itu katanya kan the mothers of screw up. Iya kan? Jadi kita lebih banyak bertanya. Karena kalau kita mau mengembangkan inner power sebagai female leaders, kita itu harus banyak bertanya melalui coaching approach. Kemudian inspiring dengan bagaimana kita juga menjadi role model. Bukan tahu tapi melakukan. Bukan omdo kan jadinya. Itu penting banget. Penting banget. Yang selanjutnya, siap mendengar dengan hati, dalam tanda kurung tidak hanya dengan telinga. Biasanya hanya mendengar telinga, masuk kanan keluar kiri. Siap mendengar dengan hati, gimana tuh? Siap mendengar dengan hati itu lebih berusaha betul-betul sepenuh hati mendengarkan apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita. Bukan mendengar tapi jawabannya apa ya nanti. Kalau gue nggak jawab gini dipikir bodoh lagi. Padahal we don't need to have all the answers. Kalau kita nggak tahu kita bilang nggak tahu. Dan mendengar yang baik itu adalah berusaha rephrasing, mengambil poin-poin dari yang disampaikan dan klarifikasi. Ini loh yang saya pahami, betul apa yang saya pahami seperti ini bisa dijelaskan lebih lanjut. Ya, itulah mendengar dengan sepenuh hati. Dengan sepenuh hati ya. Selanjutnya adalah selalu bertanya untuk mendapatkan feedback. Sebesar apa pentingnya feedback? Besar sekali. Karena kadang-kadang kita kalau tidak bertanya ya itu ada bias. Ya kan? Karena kita merasa kita paling benar. Tetapi dengan bertanya, kita tuh harus membangun persepsi feedback is a gift. Ya, sebagai hadiah. Jadi ketika kita bertanya, ada masukan nggak? Bagaimana supaya kita lebih baik lagi? Saya lebih baik. Kita harus punya courage. Karena sebagai pemimpin kan tadi leaders itu kita harus selalu constant learning. Betul. Ya harus selalu belajar, memperbaiki. Memperbaiki diri sendiri ya. Oke, yang terakhir, sampaikan keinginan dan harapan dengan jelas. Nah, tadi yang seperti saya bilang, stop sindiran, tapi sampaikan.
Apa yang kita inginkan, kita butuhkan, kita harapkan. Harapan saya ini loh, saya merasa kecewa, kamu handphonenya rusak misalnya ya, dan sampai saat ini kamu belum memperbaiki, sehingga komunikasi di antara kita menjadi sulit. Saya harapkan segera mungkin untuk diperbaiki dan apa yang bisa saya support. Jadi kita juga support. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin female leaders atau leaders secara umum, boleh nggak sih seorang leaders itu ya dimulai dengan inner power ya yang kita bahas ini, mereka itu kan ingin menjadi orang yang disukai banyak orang kan ya coach ya, maksudnya dicintai oleh banyak orang sehingga timnya itu bisa bekerja maksimal. Boleh nggak sih mereka ikut kayak ketawa-ketawa bareng sama timnya, bercanda kan ke banyak orang yang agak kayak menjaga harkat dan martabat jaim gitu coach, gimana tuh? Ya sebetulnya ikutin aja, go with the flow, orang lain ketawa ya kita ketawa, orang lain joke kita juga ikut menikmati joke-nya itu, karena kan humor juga fun itu bagian dari basic needs of the human being. We must have fun in life. We must have fun in life. Don't do too straight line. Right, ya harus have fun lah. Iya, jalan lurus kan di jalan banyak belokan. Banyak belokan, Kalau lurus terus nanti tiba-tiba di depan ada jurang. Nah, harus belok kiri gitu ya. Thank you coach. Sama-sama. Tuh kan bener ya, 10 jam kayaknya kita harus ngomong. 1 jam itu kayak cuma 10% ya coach ya. Thank you coach. Sama-sama terus. Mas Raden. Semoga next time kita bisa ketemu lagi dan membahas banyak hal yang insightful untuk kita semuanya. Sehat terus ya, salam untuk keluarga di rumah. Terima kasih banyak. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Coach Hani, semoga bermanfaat ya. Saya Raden Matias pamit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Selasa yang indah ini. Sampai jumpa, tetap semangat female leaders. Thank you coach. Sama-sama, terima kasih. Oke, terima kasih.